Yaitu kitab Fathul Qorib yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Tauhid Makmun. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Tauhid Makmun, kami persilahkan dengan segala hormat. Minum dulu nih.
bukunya tuh. Kitabnya atau bukunya silahkan dibuka. Halaman berapa kemarin? 267 ya. Halaman 267. Halaman 267. Kita ulangin tuh kitab Ahkamil Buyuk. Kita ulangin kitab Ahkamil Buyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ustazat yang saya muliakan dan juga ibu-ibu serta hadirat, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Rabu, di dalam acara pengajian bulanan kita hadir kembali berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini termasuk kumpul ibadah dan mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga kita memohon mudah-mudahan terus Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kita melanjutkan bahasan dari kitab Terjemah Fathul Qarib di dalam bahasa Arab Melayu, halaman 267. Ini membahas tentang jual beli ya. Dulu sudah dijelaskan teman sebagian saja, maka untuk lebih sempurnanya kita ulangi dari awal. Jadi judulnya Kitabu Ahkamil Buyuk wa Ghairiha. Kitab menerangkan hukum-hukum jual beli dan lain-lainnya. Maksud lain-lainnya ntar tentang sewa menyewa ya, tentang riba juga. Itu nanti akan diterangkan. Minal muamalat, dari berbagai muamalah ya. Muamalah maksudnya urusan yang berkenaan dengan transaksi, urusan yang berkenaan dengan jual beli, sewa menyewa ya. Pinjam meminjam, itu namanya muamalat. Nah, dicontohin di sini muamalatnya, contohnya apa? Kakirodin, seperti akad kirot. Kirot itu sistem bagi hasil ya. Misalnya ibu punya uang 100 juta, terus kata ibu, nih Pak Ustadz, saya modalin 100 juta, ntar untungnya sarang separuh. Atau untungnya ibu karena yang punya modal 60%, maka yang saya nih jalanin 40%. Tergantung pembicaraan. Nah, itu yang namanya bagi hasil. Itu namanya kirot ya, itu namanya muamalah. Agama membolehkan, cuman harus jujur ya, harus jujur. Jadi yang jalanin itu uang harus jujur. Jangan sampai dia nggak jujur, bisa bubaran di tengah jalan. Nah, kalau untung bilang untung, berapa bilang berapa ya. Ntar dipecah dua dah, sarang berapa ya, tergantung perjanjian. Itu contoh kakirodin, seperti akad kirot. Wasyarikatin atau syirkah. Syirkah itu kerjasama ya, kerjasama modal ya. Misalnya kita mau bikin pokok nih di Bangka 9 ya. Nah, itu masing-masing pada ngumpulin modal. Ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, jadiin satu udah ya. Nanti misalnya setahun sekali dihitung berapa untungnya. Bagi-bagi dah, bagi-bagi sesuai modal. Yang modalnya gedean dapat ntar untungnya gedean, yang modalnya kecilan ya untungnya kecilan gitu. Jadi bagi-bagi dihitung. Nah, itu yang namanya syarikah atau syirkah ya, yaitu kerjasama modal. Wal buyu'u jam'u bai'in, dan lafaz buyu ialah jamak. Jamak artinya majmuk, kalimat buyu kalimat majmuk ya.
tunggalnya jamu bai'in, tunggalnya bai'. Bai', bai'ani, buyuk begitu. Bai' satu jualan, bai'ani dua jualan, buyuk jualan-jualan. Kalimat majmuk, kalimat jamak. Wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Dan bai' menurut bahasa ialah perbandingan suatu perkara dengan perkara yang lain. Ini sebetulnya nggak pas ini ngartiinnya dengan perbandingan. Kalau saya arti ini pertukaran gitu. Jadi al-bai' lughatan jualan menurut bahasa Arab itu muqabalatu syai'in, yaitu pertukaran sesuatu bisyai'in dengan sesuatu. Pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Misalnya ibu punya kue, saya beli 10.000, itu kan tukaran. Ya, ibu ambil duit saya 10.000, saya ambil kue ibu seloyang misalnya. Ya. Pertukaran. Jadi jual beli itu pertukaran. Jual beli pertukaran. Maka ada yang jual beli sistem barter. Apa itu sistem barter? Maksudnya kayak zaman dulu tuh, karena belum diketemukan uang misalnya, jadi belinya ame barang dengan barang. Ibu punya kue, saya punya singkong gitu. Iya. Jadi kue ibu saya ambil, singkong saya ibu ambil. Iya, saya bayar dengan singkong. Saya bayar dengan singkong. Itu yang namanya tukaran. Zaman dulu tuh susah. Kayak di daerah-daerah, katanya di daerah Kalimantan, di pedalaman suku Dayak, kadang-kadang nggak pakai uang. Jadi yang punya beras ya pengen makan nasi. Nah, ada yang punya beras pengen apa, yang nggak punya beras pengen makan nasi, yang punya beras pengen makan yang lain gitu. Ya, tukaran singkong, ubi ya, tukaran. Nah, itu namanya bai' lughatan ya. Jadi di sini diarti ini wal bai' lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Dan bai' menurut bahasa ialah perbandingan suatu perkara dengan perkara lain. Enggak pas. Yang benar yaitu pertukaran suatu barang dengan barang yang lain. Pertukaran, tukar-tukaran. Pada khola malaysa bimalin ka khamrin, maka masuk perkara yang bukan harta seperti arak. Artinya begini, kalau menurut bahasa itu jual beli artinya pertukaran barang dengan barang. Berarti mau barang halal kek, mau barang haram kek, namanya jual beli juga menurut bahasa. Tapi nanti kita ini patokannya bukan menurut bahasa, patokannya menurut agama. Maka nggak bisa menjual barang yang halal ditukar dengan barang yang haram, nggak bisa. Iya, beli beras dengan minuman keras, nggak bisa. Minuman keras itu arak, hukumnya haram. Nggak bisa dikatakan jual beli menurut agama. Walaupun juga disebut jual beli menurut bahasa. Di sini mau dibedain. Jual beli menurut bahasa, jual beli menurut agama. Yang kita pakai jual beli menurut agama, bukan menurut bahasa. Kalau menurut bahasa apa yang bisa dijual beli? Iya, tukaran begitu. Maka dikatakan di sini pada khola malaysa bimalin ka khamrin, maka masuk perkara yang bukan harta seperti arak. Arak bukan harta yang dihormati. Ya, kalau punya arak, punya minuman keras tumpahin, ini bukan harta aja, menyusahkan. Ya, jadi kalau ada minuman keras itu bukan harta namanya, buang, tumpahin ke got. Tumpahin ke got itu bukan harta. Maka nggak boleh tukar-tukaran dengan harta dan arak. Hartanya misalnya singkong, beras, nasi, ditukar dengan arak nggak bisa. Yang satu suci, yang satu halal. Ya. Kalau menurut agama, kalau tukaran halal ame halal, gitu. Itu menurut agama tuh. Jadi jual beli menurut agama, tukaran antara yang halal dengan yang, kalau tukaran antara yang halal dan yang haram bukan dikatakan jual beli menurut agama, itu agama melarang.
Justru yang haram dibuang, itu baik gitu. Karena ini bukan harta menurut agama. Betul memang khamar itu ada harganya. Ya menurut orang-orang yang nggak kenal haram, orang-orang yang nggak kenal haram ya khamar harta, bisa dijadiin duit. Tapi menurut pandangan agama itu bukan harta, itu haram, buang ke got, begitu. Enggak buang-buang harta, bukan harta, enggak mubazir, emang mesti dibuang. Minuman keras, ya, yang empuk ada, yang keras dicari. Yang empuk banyak, yang empuk dicari yang keras. Maka yang jualan minuman keras haram, bukan jual beli itu, bukan jual beli. Wa amma syar'an, dan adapun baik menurut syara', fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi, maka sebaik-baiknya yang dikatakan dalam ta'rif baik. Nah ini menerangkan jual beli menurut syara', menurut agama. Kalau tadi menurut bahasa, kalau menurut bahasa melebar itu apa aja boleh tukaran. Antara yang halal dan yang haram juga disebut jual beli. Tapi itu yang kita nggak maksud, itu yang nggak jadi pegangan. Yang jadi pegangan yaitu menurut agama, menurut syara'. Nih dia nih. Dan adapun baik menurut syara', maka sebaik-baiknya yang dikatakan dalam ta'rif baik, dalam definisi baik. Adanya ini definisi yang paling baik, definisi yang paling pas menurut syara'. Baik itu apa? Nah ini dia, annahu tamliku ainin maliyatin bimuawadatin biidnin syar'iyyin. Nah itulah penjelasan dalam bahasa Arab tentang jual beli menurut syarat. Annahu, bahwasanya baik tamliku ainin, ialah memilikan maliyatin, barang bangsa harta. Memilikan barang bangsa harta, maksudnya memiliki barang yang disebut dalam agama harta. Kalau barang yang bukan disebut harta nggak boleh dimiliki. Seperti tadi lagi, minuman keras. Minuman keras bukan harta, bukan barang harta itu. Dia barang yang harus dimusnahkan, ya, harus dimusnahkan karena haram gitu. Ini nih yang dijual belikan yang halal-halal aja, ya. Tamliku ainin maliyatin bi muawadatin bi iznin syar'iyyin. Bahwasanya baik ialah memilikan barang bangsa harta, barang yang dibangsakan sebagai harta. Ini kan terjemahnya ini bahasa dulu ini. Ya, ini bahasa dulu terjemahnya ini. Ya. Jadi memilikan barang bangsa harta, barang yang dibangsakan sebagai harta, dengan memakai pengganti. Artinya kan namanya tukaran, ada gantinya. Yang namanya jual beli ada gantinya. Kalau yang nggak ada ganti, ngasih, hibah. Saya punya kue, saya kasih nih ibu, hibah. Udah, nggak pakai ganti. Gantinya nanti di akhirat pahala. Masih bilang, ini saya punya kue, ibu mau beli dulu 10.000. Nah, ada gantinya kan? Nah, itu namanya jual beli. Kalau ada gantinya jual beli. Kalau nggak pakai ganti, namanya ngasih. Ya, ini jual beli nih, ada bimuawadatin, dengan memakai pengganti biiznin syar'iyyin, dengan izin syarak, dengan izin agama. Agama mengizinkan cara jual beli ini. Saya punya aqua ini, ibu beli, ya 2.000 gitu. 2.000. Gantinya tuh uang 2.000. Saya ambil uang 2.000, ibu ambil ini botol aqua yang ada air di sini, yang ada isinya air kan. Begitu. Itu namanya jual beli. Kalau nih ibu nih minum, nggak usah bayar, itu namanya ngasih, itu nggak ada gantinya. Gantinya di akhirat begitu. Jadi ini akadnya namanya apa? Jual beli, ngasih. Maka harus jelas dalam agama. Dalam agama harus jelas. Nih saya kasih, gitu. Udah, itu namanya nggak ada gantinya. Udah, ini saya jual, pasti ada gantinya dong. Mana imbalannya? Mana imbalannya? Namanya jual, ya. Begitu. Biiznin syar'iyyin, dengan izin syara', agama mengizinkan. Au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bithamanin, bukan bithamnin.
Kalau samnin itu minyak samin. Bisa manin, ini tulisannya salah. Bisa manin maliyin. Au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisa manin maliyin. Ini arti jual beli yang kedua pakai au atau artinya boleh juga kita buat pengertian jual beli yang kedua, yaitu apa? Tamliku manfaatin mubahatin, menjadikan sebagai milik pada kemanfaatan yang dibolehkan. Maksudnya nih, ada jual beli barang, ada jual beli manfaat. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i ini dikenal ada dua jual beli. Pertama jual beli barang, jual beli ini ya, aktua, bayar 2.000, itu namanya jual beli. Jadi ada jual beli barang dengan uang, ada jual beli manfaat, bukan jual beli barang, tapi jual beli manfaat. Aneh ini, ibu harus paham ini. Ini boleh dalam agama. Contohnya begini, saya beli tanah, saya mau beli tanah nih, saya latin sono, latin kemari, nggak ada jalanan air. Untuk jalanan air harus meliwatin kebun orang. Nah kebun orang nggak mau kasih. Nah, sebelum saya beli itu tanah, saya ngomong dulu, Pak, boleh gak nanti ya, di air dari rumah saya liwat kebun Bapak. Nanti saya beli itu dah, saya beli bikin saluran. Saya beli manfaat dari tanah tersebut. Saya beli manfaatnya, bukan tanahnya milik dia. Cuma beli manfaatnya. Jadi tanahnya itu saya manfaatin seukuran 1 paralon yang 6 in yang gede begitu, buat jalanan. Saya beli itu selama-lamanya, dia nggak boleh hancurin paralon saya beli. Begitu. Nanti mau bikin rumah di atasnya boleh aja, boleh. Itu namanya bukan jual beli tanah, jual beli manfaat. Manfaat dari itu tanah, manfaat dari itu tanah untuk mengalirkan air dari rumah saya. Hukumnya boleh. Namanya jual beli. Dulu terjadi di situ di Bangka 9, rumah Gedong Putih kalau nggak salah saya dengar. Iya, dia beli itu sama yang orang belakang itu. Ya, supaya airnya lari ngilir. Emang kan kebanyakan air lari ngilir. Emang air lari mudik. Repot, anjak kalau mudik. Ya, begitu. Dia beli, dia pendem hong. Dia pendem lubang, dipendem apa itu hong namanya. Iya, kayak parawan itu cuma dari gituan, dari semen, dipendem itu. Berapa meter itu? Dari rumahnya sampai ke Solokan sono. Iya, anggap ada 10 meter jauhnya, panjangnya. Nanti ya ngomong dah berapa duit nih. Gitu. Kalau tanah semeter misalnya 10 juta misalnya. Udah saya beli 5 juta atau 2 juta semeter. 1 meternya 2 juta. Kalau saya masukin paralon 10 meter kali 2 juta 20. Ntar pemilik tanah boleh bangun di atasnya. Kamu lu jangan angkat paralon gua. Udah punya hak itu. Selama-lamanya. Jadi tanahnya milik orang, tapi saya beli manfaatnya. Kadang-kadang kan orang nggak kasih aja, itu jalan keluarnya begitu. Iya, yang punya tanah, nggak tekor ya. Iya, tapi dapat duit. Nah, yang rumah sebelah, yang tadi nggak dapat jalan air, dapat jalanan. Jadi saling menguntungkan. Cocok itu. Namanya jual beli manfaat. Contoh yang lain, mungkin di contoh apa ini? Di orang Arab dalam kitab dicontohin itu. Anggap saya bangun rumah, kemudian saya cor atasnya. Ke atas belum saya bangun, saya jual sama teman saya. Saya jual tuh manfaat di atas coran itu, kamu bikin rumah di atasnya. Ini nggak beli tanah saya ini, cuman dibeli manfaat atas
coran itu, atas dak itu. Cuman saya bilang kamu boleh membeli atas dak tersebut, bikin rumah 1 tingkat aja, 1 tingkat aja. Sekarang contohnya mungkin apartemen kali itu. Apartemen tanahnya pemilik pengembang, pemilik bos itu tanahnya. Tapi kan dibangun berapa tingkat apartemen? Anggap 20 tingkat. Misalnya ibu beli tingkat 5 begitu. Sekian miliar, 3 miliar begitu. Ibu nggak punya tanah yang bawah, enggak, cuma punya yang mau dibilang numpang, mau dibilang apa terserah lah. Yang penting dia nggak boleh ngusir selamanya sampai hari kiamat. Ntar kita jual lagi. Jadi jual apartemennya, bukan jual tanahnya. Itu jual beli manfaat namanya. Tapi yang cocok banget tadi itu contohnya, jual beli tanah tapi buat saluran air. Kita nggak beli tanahnya, kita beli manfaatnya. Kita beli manfaatnya. Nah, itu namanya jual beli juga. Itu namanya jual beli juga. Ya. Kalau tadi jual beli barang, jual beli tanah, semeter berapa ya, 10 juta. Itu jual beli tanah namanya. Ya 7 lapis tanah ke bawah milik kita, dah kan begitu. Iya, 7 lapis langit ke atas ya milik kita juga kasarnya. Tapi kalau tadi bukan jual beli barang, jual beli manfaat barang. Ada 2 jual beli. Jual beli barang, ada jual beli manfaat. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Itu yang dikatakan au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bizamanin maliyin, menjadikan sebagai milik pada kemanfaatan. Jadi manfaat dari tanah buat saluran air itu saya serahkan biar dimiliki. Jadi manfaat dari tanah dimiliki oleh pembeli. Yang dibolehkan, artinya manfaatnya manfaat yang halal ini, bukan manfaat yang haram. Manfaat yang halal seperti bikin saluran air kan halal. Iya. Kalau manfaat yang haram ya nggak boleh. Kemudian alat takbid dengan selama-lamanya. Selama-lamanya itu milik saya tuh. Air liwat di jalan di tanah dia. Kita manin maliin dengan harga bangsa harta. Artinya dengan harga yang ini yang dibolehkan dalam agama. Maksudnya ini harga di sini maksudnya harta yang dibolehkan, ditukar dengan duit misalnya. Jangan ditukar dengan minuman keras, nggak boleh. Ya, anggap saya punya pabrik minuman keras. Ya, misalnya saya pengen nih air rumah saya bisa liwat di kebun dia, ntar saya beli dengan bir seharga 100 peti. 1 peti isinya 50. Nggak bisa ini karena barang tukarannya haram. Harus dengan bisa manin maliin. Ya, dengan harga bangsa harta. Artinya dia kalau harta menurut agama selalu halal. Harta menurut agama ini maksudnya harta yang halal yang bisa dijadiin jual beli, bisa dijadiin tukaran jual beli. Balik halaman 268. Fakharaja bi muawadatin al-qardu, maka keluar dengan muawadah akad qard, strip pinjaman. Jual beli tadi kan ada tukarannya. Ya, saya jual air aqua 2.000. Itu ada tukarannya. Ya, ini aqua ditukar dengan duit 2.000. Ada ini bukan jual beli, ini namanya minjem. Minjem itu tukarannya nanti kalau udah waktunya jatuh tempo baru pulangin. Itu pun bukan tukaran, namanya pulangin. Minjem duit 100.000 ya pulangin nanti. Ya, itu bukan jual beli, bukan jual beli. Karena dia nanti harus pulangin 100.000 juga.
maka itu bukan jual beli, itu namanya qardun. Qardun artinya pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Di dalam Islam ada bab qard, nanti kita akan belajar pinjam meminjam. Wa bi iznin syar'iyyin riba, dan dengan izin syarat riba. Maksudnya kalau tukaran itu yang tidak diizinin oleh agama seperti riba, maka dia nggak masuk jual beli. Nggak masuk jual beli. Begini ada cerita di dalam Al-Quran. Dulu orang Arab mengatakan jual beli itu kan halal, maka riba juga haram. Riba juga halal. Kalau jual beli halal, riba juga halal. Begitu kata orang-orang kafir pada waktu itu. Maka ada firman Allah yang berbunyi, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Orang kafir waktu itu mengatakan jual beli sama riba sama. Sebagai contoh begini, saya beli pisang 10.000. Iya, kemudian saya beli pisang dulu dibuncit, saya jual dah, ada yang beli 12.000. Berarti kan untung 2.000. Sama saya pinjemin ibu nih 10.000, lu pulangin 12.000. Hampir kayak sama. Ya. Modalnya 10.000, ya dipulangin 12, jadi untung. Iya. Jadi pinjam meminjam untung 2.000, tadi jualan pisang untung 2.000 sampai dong. Itu yang dibilang sama orang kafir itu. Jadi kata orang kafir, riba kenapa haram? Riba halal. Kok bisa halal? Lihat jual beli. Lihat jual beli katanya. Jual beli halal. Punya duit 10.000, beliin barang, jual 12. Sama ibu pinjam duit 10.000, ulangi 12.000. 10 2 belum? 12. Begitu. Nah Allah jawab itu. Apa jawabannya tadi? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Emang ada bedanya? Ada dong. Kalau minjemin 10.000, pulangin 12.000, itu dia angkat kaki, nggak ada resiko, nggak ada resiko ya. Ya. Jadi biasanya untung terus. Apalagi waktu dia mau minjem harus pakai jaminan. Ya, lu minjem dia 10.000. Jaminannya mana? Emas ini, emas. Berapa gram? Berapa gram kayak jaminan. Aku takut lu kabur. Yeah. Dia pintar itu. Pintar. Jadi minjem duit 10.000, ntar lu pulangin 12.000. Harus ada jaminan. Nggak ada jaminan, lu kabur. Habis gue boro-boro untung 2.000. Cepat juga hilang. Mudah-mudahan habis. Maka pakai jaminan. Jaminannya emas. Atau surat tanah gitu. Dikit-dikit tanahnya habis. Ya habis lama-lama. Kontrak akhirnya. Iya. Belum kontak dulu ke Citayam dulu. Kakek San, kalau udah begitu kontrak kan dikit-dikit. Baik, selanjutnya ya. Jadi minjemin 10.000, pulangin 12.000. Sampai duit 10.000 beliin pisang. Nah, ketika kita jualan pisang dengan modal 10.000, itu kan repot, capek, beli dulu ke buncit misalnya. Iya, ntar udah beli bawa pulang. Nah, nanti kita jual dah. Begitu, bisa laku, bisa nggak laku. Jangan-jangan tuh pisang lama-kelamaan busuk lagi. Boro-boro untung 2.000. Risikonya banyak. Risikonya, kalau tadi yang 10.000 nggak ada risiko. Kalau yang jualan ada risiko rugi. Ada juga untung. Saya modal 10.000 nih pisang. Ada orang naik mobil, Pak, ini pisang apa? Berapa ini? 15.000 atau 25.000, langsung dibayar gocap. Waduh, itu yang di tangan. Jual beli begitu. Jual beli ada ombaknya. Ada ombaknya dikit, ada ombaknya tinggi. Ya, kadang-kadang nggak ada ombaknya. Biar jual tekor lah. Gitu. Jual beli begitu bawaannya. Tapi kalau riba selalu untung. Lu kabur silakan, ada jaminannya. Yang repot tukang kredit gak ada jaminannya. Habis kredit begitu. Iya, kredit untuk PC.
Iya, besok ditagih itu dah, yang cicilan deh, udah pindah tuh orang. Tahu kemana ya? Oh, pakai jaminan juga kudunya. Mau kredit jaminan. Ntar lunas dipulangin. Mau kabur kemana dah? Diikat. Ya. Ini nggak diikat, lepas sudah. Tapi dia udah mumpung banyak dia cari. Baik, nah, itu cerita jual beli ya. Penting nih dipelajari nih, emang bayang doang. Baik. Selanjutnya nih, wadah fi manfaatin tamliku hakil bina gitu ya. Dan masuk dalam manfaat itu memilikan hak bangunan. Tadi kan dibilang jual beli ada dua macam, ada jual beli barang, ada jual beli manfaat barang. Manfaat barang begitu, manfaat tanah buat saluran, manfaat bangunan yang udah dijak, udah dicor. Ya, ini kosong lantai 2. Saya jual tuh lantai 2 di atas, bukan jual tanahnya. Selama ini dimiliki. Saya memiliki yang bawah, dimiliki yang atas begitu. Ya. Nah, itu namanya jual beli manfaat, dan masuk dalam manfaat itu memiliki hak bangunan. Yang tadi itu hak bangunan atau hak untuk menyalurkan air. Tadi contohin itu jalan keluarnya tuh, jangan pada ribut begitu. Iya, mendingan beli aja dah, nggak beli tanahnya, cuma beli untuk saluran air, karena milik ibu begitu. Saya miliki cuma salurannya aja, ntar ingin bangun atasnya silakan, memang saya pakai bawahnya doang ini buat saluran air. Kan bodohnya untung nggak punya tanah dapat duit, tanahnya nggak perlu jual. Ya, yang punya rumah nggak ada saluran air dapat saluran. Maka tuh mau beli tanah lihatin dulu ada saluran air gak, ada jalan aneh gak. Itu penting gua itu penting. Iya, saluran air gak ada, untuk jalanan gak ada, mau terbang ke atas. Dibilang sekarang boleh lewat sini, cuman numpang. Ya numpang. Kalau dia pikiran lagi enak, mau dikesel lu. Tadi mendingan beli manfaat, pakai surat, beli manfaatnya, bukan beli tanahnya. Keren kalau begitu, keren tuh begitu, semuanya untung. Agama kasih solusi. Kemudian wa kharaja bi thamanil ujrati fil ijar fa innaha la tusamma thamanan, dan keluar dengan harga upah ya. Wa kharaja bi thamanil al ujratu dan thamnin itu maksudnya, dan keluar dengan harga. Tadi kan begini ya, yang namanya jual beli itu pakai imbalan. Ada harganya ya, aqua 2.000 gitu. 2.000 itu harga itu. Nah, kalau dibilang pakai harga ini jual aqua 2.000, maka keluarlah, artinya bukan termasuk jual beli al-ujroh ini. Upah dalam akad ijarah. Apa ijarah? Sewa menyewa. Kalau sewa menyewa bukan jual beli, namanya sewa menyewa atau ngontrakin. Jadi ngontrakin rumah bukan jual tanah, bukan jual rumah, namanya ngontrakin gitu. Akadnya transaksinya namanya transaksi ngontrakin. Zaman dulu disebut transaksi nyewain ya, nyewain gitu. Nah, transaksi ngontrak itu yang diambil bukan duit, bukan istilahnya imbalan itu, tapi namanya ujroh. Bahasa pikirnya ujroh, upah namanya, upah. Maka termasuk ijarah, termasuk nyewain, yaitu kita semacam jual jasa Grab, jasa ojek, ya, jual jasa itu. Ya, jadi orang mau naik motor, nah bayar dari sini ke Blok M 10.000, bayar 10.000. 10.000 itu bukan jual beli, dia upahnya namanya ujroh. Kalau jual beli namanya taman, begitu. Cuma namanya doang sih beda.
Ya, yang satu namanya saman, artinya tukaran. Kalau ini ya tukaran yang pakai harga itu. Nah kalau barusan ini yang sewa menyewa namanya ujroh, upah, namanya upah. Ya. Jadi dikatakan wa kharaja bi tsamanin al ujratu, dan keluar dengan harga. Ya, kalau jual kan pakai harga, maksudnya pakai uang gitu, pakai imbalan. Nah, ini juga imbalan juga sewa menyewa. Ada imbalannya juga, cuman disebut dalam bahasa fikih ujroh, yaitu upah sewa begitu. Upah sewanya fil ijarah dalam akad ijarah. Fa innaha la tusamma thamanan. Maka bahwa ijarah itu tidak disebut dengan thaman, dengan harga. Jadi bukan tukaran yang pakai harga, tapi tukarannya disebut upah. Kemudian al-buyu salah satu asya. Ini ibu yang akan datang ya. Kalau ada lagi pengajian, semua ada urusan ini. Ya, jadi pengajiannya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan al-buyu salah satu asya. Ya mudah-mudahan apa yang saya bahas ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang ya dagang, yang sewa menyewa, yang kontrakin, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Allah berikan keuntungan dan mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.